Kakeknya? kakeknya. Heeh. Wah, dia juga pengen cepet-cepet keluar gitu kan. Tapi sama ibunya ditahan dulu. Oh, Untuk diapain? Dirapiin dulu bajunya. biar nggak Dirapiin, kusut biar nggak kusut. nih. Dia kan dimandiin dulu, Oh, dimandiin, dirapiin bajunya, mhm. terus apa namanya, dalam riwayatnya disebutkan dipakein kalung, semacam kalung Mhm. gitu ya, yang biasa dipakaikan anak-anak, baru kemudian dilepas Biar ketemu dengan Rasulullah. dengan Rasulullah, dengan kakeknya. Seorang ayah itu ketika mendapatkan kabar berita Kelahiran anak kelahiran perempuan. anak perempuan gitu ya, itu pilihannya dua dia, salah satu dari dua, antara menanggung kehinaan, artinya dia, ya udah anak anak gue tetap Hidup. hidup lah gitu, Heeh. tapi dia merasa itu hina gitu, atau ya udah dikubur hidup-hidup. Makanya kan Rasulullah pernah bilang gitu kan, kalau seorang anak Adam mati, meninggal, Mhm. semua pintu kebaikannya kan tertutup, Mhm. kecuali tiga kan, salah satunya adalah Anak yang soleh. anak yang soleh. Ini Syahadat sampai bingung, kok sujudnya Rasulullah lama gitu, Mhm. sampai Syahadat itu bangun dari sujud gitu loh, Nengok-nengok, ngintip gitu kan, ini apa kok nih yang ini terjadi gitu kan, lama banget nih gitu. kok lama banget gitu. Ternyata apa? Ternyata Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Kemarin kita udah bahas, Rasulullah SAW sebagai suami. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ya, Kita akan membahas Rasulullah SAW berperan sebagai ayah. oke. Gimana Ustaz nih? Baik, bismillah. Eh, mudah-mudahan ini konten-konten kita lebih mendekatkan kita ya dengan Rasulullah gitu ya. Amin amin. Artinya kalau Rasulullah sebagai teladan kan sebagai inspirasi ya. Mhm. Nggak mungkin kita bisa meneladani beliau kecuali dengan mengenal lebih dekat. Nah, ini Betul. mudah-mudahan membuat kita kenal lebih dekat, selanjutnya kita bisa meneladani beliau. Nah, kali ini kita pengen tahu nih, Rasulullah kalau sebagai ayah itu Seperti apa? seperti apa? Wah, menarik nih. Karena pada dasarnya kan beliau juga punya anak. Betul. Beliau punya anak dan beliau juga punya cucu. Artinya kan cucu dan kakeknya itu bisa dikatakan masihlah seperti anak dengan ayahnya Ayahnya, gitu kan. iya. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana sih Rasulullah itu. Nah, tapi menariknya gini dulu. Pada dasarnya cinta kasih sayang seorang ayah itu memang unik gitu ya. Mhm. Kan kalau seorang ibu memberikan kasih sayang, cinta kepada anaknya itu kan udah jelas banget lah. Oh, jelas banget itu Jelas mah. banget dalam arti ya sejak hamil sampai melahirkan, sampai membesarkan Mhm. itu kan kelihatan banget gitu ya. Betul. Bahkan sejak hamil juga udah disayang banget, Ustaz. Betul. Nah, kalau seorang ayah ini kan apa ya, bisa dibilang kelihatan banget, kadang enggak gitu Mhm. kan. Tapi sebenarnya kasih sayang anak itu kasih sayang seorang ayah kepada anak itu ada, kuat dan unik gitu. Mhm. Dan bahkan menariknya kalau kita baca Al-Qur'an gitu ya, eee, Allah tuh sering menceritakan bagaimana para nabi dan rasul itu ada interaksi yang mendalam Mhm. dengan anak-anaknya. Makanya kita sering dengar ayat-ayat yang berkisah tentang interaksi para nabi sebagai Mhm. seorang ayah dengan Mhm. anaknya. Makanya kita sering nemuin nanti apa namanya, ayat-ayat Mhm. ya bunayya kan gitu kan. Iya iya. Contohnya kayak Nabi Nuh lah, ketika terjadi banjir Bandang. bandang besar gitu kan. Nabi Nuh kan nyuruh putranya itu kan dengan sebutan seruan yang penuh cinta dan kasih sayang gitu. Mhm. Ya bunayyarkam ma'ana kan gitu kan. Itu banyak tuh nabi-nabi yang sebelumnya gitu. Sampai kemudian Rasulullah juga ternyata kalau kita baca lebih dalam, sosok keayahannya itu sangat kuat Mhm. dan besar banget cinta dan kasih sayang beliau kepada anak-anaknya Masya Allah. gitu ya. Nah, ini kita akan Bahas ya? bahas kali ini. Oke. Nah, eh menariknya Rasulullah itu atau Muhammad gitu ya diutus di tengah masyarakat atau lingkungan Arab yang pada saat itu Mhm. udah rusak tuh sosok Mmm. keayahan itu atau rasa cinta keayahan yang dimiliki seorang ayah itu udah bisa dikatakan cukup rusak dalam arti gini. Ada sebagian orang Arab yang sampai tega membunuh anak-anak mereka gitu ya, karena mereka takut miskin gitu Ya ya. Allah. Itu anak laki-laki dibunuh begitu, Mhm. atau anak perempuan yang dibunuh karena dianggapnya sebagai aib.
Ini nggak semua masyarakat Arab ya, tapi sebagian. Sebagian ya. Tapi kan artinya sebagian ini juga harus Ya harus dihilangkan lah dihilangkan gitu ya, juga. harus dirubah kan gitu kan. Betul. Nah, ketika Rasulullah datang sebagai seorang nabi dan rasul Mhm. dan beliau sekaligus sebagai seorang ayah, ini beliau merubah mindset tentang kecintaan seorang ayah kepada Mhm. anaknya gitu ya dan seterusnya. Makanya ada pernah kisah begini. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Al-Asy'ath bin Qais. Mhm. Al-Asy'ath ini bisa dikatakan dia ini seorang tokoh. Mhm. Tokoh itu tetua, dia punya jabatan, punya pengaruh kuat lah di tengah sukunya gitu kan. Kalau kita mah sekarang mah lurah kali. Ya bisa dikatakan kayak gitulah, kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya kepada Al-Asy'ath, "Engkau punya anak nggak?" Gitu kan. Mhm. Kata Al-Asy'ath, "Aku punya, karena baru saja aku mendapat kabar ketika di tengah perjalanan Mhm. bahwa istriku melahirkan." Kan Mhm. gitu kan. Aku baru saja dikaruniai seorang anak gitu ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Si Al-As bilang, "Tapi bagiku, aku bisa memberi makan malam sahabat-sahabatku, Mhm. itu lebih aku sukai daripada anak itu." Lah, kok kenapa, Seth? Kok bisa maksudnya mindset-nya Ya karena kenapa gitu ya? mindset-nya menurut mereka dalam tradisi jahiliyah gitu ya, Mhm. menunjukkan kebahagiaan dengan kelahiran seorang buah hati Mhm. itu bertabrakan, artinya nggak matching dengan wibawa seorang pemimpin gitu. Mhm. Yang harusnya kan ketika anak Harusnya buah hati seneng. lahir, seneng, bahagia gitu Fitrah kan. manusia seharusnya begitu. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan apa kepada Al-Asy'ath gitu, "Jangan katakan begitu, Oh. jangan katakan begitu. Karena sesungguhnya anak-anak kita itu, dia merupakan penyejuk mata." Mhm. Artinya kan kita kalau ngelihat anak Oh, kita itu kan seneng banget, Ustad. seneng gitu ya, Seneng banget. beda gitu loh. Beda. Lucu lucu tuh bukan sekedar lucu yang bikin ketawa, tapi apa ya, ada mata kita sejuk lah Iya, gitu. iya. Kadang gini, Ustad, kadang kalau pulang kerja capek-capeknya, itu kalau liat anak udah, wah gimana gitu, kayak Nah, hilang aja ya capeknya tuh. hilang capeknya gitu kan. Heeh. Makanya Rasulullah mengatakan itu. Dan bahkan kata Rasulullah, dan pada diri anak-anak kita ini ada keran-keran pintu, keran-keran pahala yang sangat Mhm. besar lah. Artinya kalau kita berhasil mendidik mereka menjadi anak yang soleh, berbakti dan seterusnya, oh Mhm. ini jadi pintu keran air pahala Pahala. yang begitu besar Betul, kan. betul. Makanya kan Rasulullah pernah bilang gitu kan, kalau seorang anak Adam mati, meninggal, Mhm. semua pintu kebaikannya kan tertutup, Mhm. kecuali 3 kan, salah satunya adalah Anak yang soleh. anak yang soleh. Masya Allah. Nah, ini jadi, apa namanya, Rasulullah merubah mindset Mhm. bahwa menunjukkan gitu ya, menunjukkan kebahagiaan ketika dikaruniai seorang anak itu tidak bertentangan dengan kewibawaan, seorang laki-laki, Mhm. kejantanan seorang laki-laki, sekalipun dia adalah seorang pemimpin. Mmm. Itu dia. Bener, bener. Harusnya dirubah bener-bener, mindset-nya harus dirubah banget ya, Ustad, itu mah. Betul, betul. Udah hancur banget itu. Nah itu Rasulullah tuh tampil memang, di saat yang tepat, dalam arti ketika masyarakat Arab jahiliyah pada saat Mhm. itu mindset rasa kasih sayang dan cinta seorang ayah itu Mhm. udah rusak lah gitu, Mhm. Ya. pada umumnya begitu. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira sehangat apa atau bagaimana ciri-ciri kasih sayang keayahan yang Mhm. beliau tampilkan gitu ya, yang tentu ini jadi, inspirasi dan teladan bagi kita nih ya. Betul, betul. Ini ada beberapa nih ya, ada beberapa. Yang pertama gini, eee, bahwa menyatakan rasa bahagia atas kelahiran anak yang tadi seperti kita sampaikan Iya. gitu ya, itu beliau tampilkan betul-betul. Dicontohkan, bener-bener dicontohkan nih? Jadi bukan hanya senang dalam hati ya, tapi Mhm. dinyatakan gitu, Ah, ditampakkan. iya. Rasa bahagia ketika, apa namanya, lahir Mhm. seorang anak untuk kita itu seorang ayah, menyatakan rasa bahagia itu Ucapan. dengan ucapan dengan Mhm. jelas, artinya begitu ya. Jadi pernah suatu kali Rasulullah SAW itu datang kepada para sahabatnya dengan wajah yang penuh kegembiraan. Mhm. Senang banget Rasulullah. Nah, para sahabat kan, Bertanya-tanya. tanya-tanya, "Kenapa Iya. nih kok Rasulullah kok wajahnya Mhm. sumringah banget?" Gitu Beda kan. banget nih Beda banget sumringahnya gitu nih. kan.
Ternyata apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Tadi malam baru saja lahir untukku seorang anak laki-laki Masya dan aku menamainya dengan nama ayahku yaitu Ibrahim." Maksudnya ayahku di sini kan kakek moyangnya lah gitu. mhm. Kan beliau keturunan Ibrahim kan Ya, gitu. udah dibahas di konten-konten sebelumnya di podcast Nah, nih. pernah tuh ya waktu itu ya kita Mhm. kita bahas tuh ya. Nah, coba bandingkan sikap Rasulullah ini dengan sikap Al-Asy'ath tadi. Oh, beda jauh. Beda kan? Bertolak belakang kalau Bertolak ini. belakang. Heeh. Al-Asy'ath justru merasa itu nggak pantas gitu, Heeh. nggak pantas bangga deh dengan kelahiran seorang anak itu, Mhm. dengan kewibawaannya gitu. Nah, Rasulullah kan kurang wibawa apa, kurang, leadership-nya kurang kuat apa, Mmm. tapi Rasulullah lihat, nggak malu untuk menampilkan, menampakkan, menunjukkan kebahagiaannya atas kelahiran anaknya. Masya Allah. Itu Rasulullah seperti itu. Memang beda banget ya ketika Rasulullah SAW datang gitu untuk Mhm, mencontohkan ya gitu, dan tadi perbedaannya sangat-sangat bertolak belakang sangat banget ya, bertolak Ustaz. belakang, betul. Mhm. Nah, terus yang kedua nih, ini masih mirip sama yang pertama. Rasulullah juga menjadikan kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya Mhm. itu memang sesuatu syiar. Mmm. Jadi kayak syiar, namanya syiar tuh Beda-beda ya kesannya? tampak dan harus terlihat gitu loh. Mmm. Jadi beliau benar-benar menampakkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, ini contohnya ini adalah contoh, beliau dengan cucunya. Seperti yang kita bilang tadi ya, Mhm. namanya cucu tetap Ya posisinya kayak anak tuh sendirilah. kayak anak sendiri gitu Heeh. kan. Nah, jadi pernah suatu hari beliau itu khutbah di atas mimbar. Mhm. Nah, tiba-tiba ketika beliau di tengah-tengah sedang berkhutbah gitu ya, sedang berceramah lah gitu ya, ada 2 cucu beliau, Hasan dan Husain. Masih sangat kecil dalam arti, apa namanya, ya masih balita lah Mhm. gitu Ya kan. masih aktif-aktifnya Masih lah. aktif-aktifnya Heeh. gitu, atau bahkan bisa dikatakan, eee, jalannya aja masih, apa namanya ya, belum jejek Iya banget lah iya iya. gitu ya. Dua dua cucunya ini mengenakan baju merah, ya lucu lah pasti gitu Mhm. kan. Keduanya berjalan sesekali tersandung, ya mungkin Yang namanya juga baru bisa baru bisa jalan jalan aja. mungkin Iya gitu iya. ya, atau baru lancar jalan Mhm. gitu kan. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika melihat 2 cucunya tadi yang lucu sambil, sesekali berjalan Mhm. tersandung gitu kan. Rasulullah tiba-tiba langsung menghentikan khutbahnya, ceramahnya. Beliau turun dari mimbar, kemudian, menggendong 2 cucunya tadi, Mhm. dibawa ke atas, eee, Pundaknya di apa? intinya digendong lah, Oh digendong? sambil beliau meneruskan ceramahnya Oh. gitu. Ketika sampai di mimbar lagi, Rasulullah bilang apa? Ternyata benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Mmm. Sehingga aku ketika melihat 2 cucuku tadi Mhm itu mhm. berjalan dan tersandung, aku nggak sabar. Sehingga aku harus menghentikan ceramahku dulu gitu dan harus menggendong mereka gitu. Ya kan ujian berarti kan? Iya iya iya. Tapi artinya, ujian di sini bukan ujian yang sifatnya, buruk gitu ya, Mhm. tapi ujian yang positif gitu kan. Tapi tadi lihat bagaimana Rasulullah tuh nyampe nggak sabar gitu loh, ngelihat 2 apa namanya, 2 Cucunya? cucunya Heeh. tadi gitu kan yang lucu, kemudian sesekali berjalan dan tersandung, udah gendong aja deh gitu. Dan tadi lihat digendong, dibawa ke atas mimbar, kan jelas tuh Rasulullah menampakkan kasih Mmm. sayangnya di depan para sahabat kan. Mhm. Kan berarti banyak sahabat yang menyaksikan. Betul betul. Itu Rasulullah SAW begitu, Masya Allah. Jadi tidak tidak malu dengan nggak malu, cucunya, anaknya gitu kan. betul. Malahan beliau mencontohkan, "Ini loh kita peran sebagai ayah itu seperti ini," gitu. Nah, itu Jadi dia, jangan sampai diacuhkan, ya apa mungkin gitu ya. betul. Dan Nah nggak malu-malu, kan kadang mungkin ada orang yang, cinta sebenarnya sama anaknya gitu, tapi tapi kalau kemudian malu untuk iya, iya menunjukkan, betul 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 mengungkapkan betul gitu betul. kan. Kadang kalau di umum terutama San, kalau di Nah, umum tuh kadang kadang ya, mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa orang yang kalau Anda lihat di umum gitu kan, ada bapak-bapak yang jalan, anaknya kemana ini ya, kemana gitu nah, kan maksudnya. itu dia. Justru Rasulullah beda, Beda, bener, begitu Masya Allah. hangat beliau. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah juga mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya gitu, itu dengan begitu deras, Mmm. begitu deras. Jadi anak-anaknya itu kebutuhan kasih sayang dan cinta dari ayahnya itu terpuaskan. Ibarat kata kalau orang butuh minum, minum sampai benar-benar puas Mmm. gitu loh, sampai dahaganya, hausnya tuh hilang gitu. Nah, ini kejadiannya menarik. Jadi ini yang menceritakan Abu Hurairah, karena pada saat itu Abu Hurairah melihat langsung Mhm kejadiannya. mhm.
Jadi suatu siang terik, siangnya terik, panas banget gitu ya. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya menuju ke rumahnya Fatimah. Fatimah anak beliau, Mhm. gitu kan. Nah, Rasulullah di depan rumah Fatimah itu memanggil, ada si kecil nggak? Ada si kecil nggak? Bahasanya begitulah gitu. Manggil cucunya berarti? Manggil cucunya Heeh. gitu. Jadi bahasa Arab itu asam maluka. Artinya tuh ada si kecil nggak? Luka tuh bahasa panggilan kasih sayang gitu. Mmm. Si kecil, si ganteng ada nggak? Gitu Oh, kan. iya bener bener. Dengan penuh ya tentu mengucapkannya kan tentu dengan penuh kelembutan gitu, penuh Senyum. senyum Iya gitu iya. kan, penuh kegembiraan gitu. Fatimah mendengar itu. Fatimah mendengar, begitu juga cucu-cucunya si Hasan Hussein itu juga mendengar, Mhm. dan ketika Hasan itu mendengar ada apa namanya panggilan seruan dari Dari kakeknya? kakeknya, Heeh. wah dia juga pengen cepet-cepet keluar gitu kan. Tapi sama ibunya ditahan dulu Oh, untuk diapain? Dirapiin dulu bajunya. biar nggak Dirapiin, kusut biar biar nggak nggak kusut kusut, nih? bahkan dimandiin dulu, Oh. dimandiin, dirapiin bajunya, Mhm. terus apa namanya, dalam riwayatnya disebutkan dipakein kalung, semacam kalung Mhm. gitu ya, yang biasa dipakaikan anak-anak, baru kemudian dilepas Biar ketemu dengan Rasulullah. dengan Rasulullah, dengan kakeknya. Heeh. Ketika anaknya keluar rumah, itu Rasulullah melihat, cucunya lari bergegas, Rasulullah tuh begini, Langsung mau nerima pelukan nih? menerima pelukan, Ah. mengulurkan dua Mmm. tangannya gitu ya. Dan si Hasan berlari semakin kencang, Mhm. semakin dekat dengan kakinya semakin kencang. Sampai-sampai kemudian, Hasan juga semakin dekat itu menjulurkan kedua Heeh tangannya. heeh. Dan kemudian apa, menjatuhkan badannya ke pelukan kakeknya, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Rasulullah kemudian memeluk, Mhm. dicium, bahkan dalam riwayatnya itu Rasulullah menempelkan mulutnya dengan mulutnya Hasan. Mhm. Ya dicium, dicium benar, gitu. Ih, Masya Allah. Dan apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian mendoakan cucunya tadi, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya." Itu kata Abu Hurairah yang menceritakan itu gitu ya. Mendengar, menceritakan, yang mendengar, melihat langsung Mhm. peristiwa itu gitu ya, itu begitu terharu, Pasti Ustaz. Ana juga ngebayangin udah terharu Ustaz. terharu beliau. Sampai-sampai nih kata Abu Hurairah, Mhm. "Setiap kali aku melihat Hasan setelah itu gitu ya, dia selalu menangis matanya berkaca-kaca karena ingat momen Iya, sama yang Rasulullah. sama Rasulullah Iya, itu." betul betul. Dan bahkan kata Abu Hurairah apa? "Setelah peristiwa itu dan setelah aku mendengar apa yang diucapkan Rasulullah kepada Hasan, doa tadi itu, nggak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Hasan bin Ali." Masya Ya Allah. karena kan Abu Hurairah kan model orang yang, Rasulullah ngapain? Aku ikutin. Mmm. Rasulullah kemana? Aku ikutin kan gitu kan. Ketika Rasulullah mengatakan, Mencintai. "Ya Allah, aku mencintainya dan cintailah ia dan cintailah orang yang mencintainya." Oh, Abu Hurairah nggak mau kelewatan. Iya, langsung tuh. Aku juga harus Mencontoh, langsung mencintai. langsung contoh itu kan. Betul. Masya Allah. Dengan Itu dengan apa, dengan contohnya, dengan contoh Rasulullah SAW yang benar-benar hangat, hmm, benar-benar menerima, apa ya, kasih sayang ya, hmm, hmm, dengan afirmasi beliau, apa, menjamu cucu-cucunya dengan pelukan hangat, dengan ucapan dan doa-doa yang romantis, ya. langsung dicontohin oleh Abu Hurairah, Masya Nah, Allah. nah, ini yang menarik lagi ya. Kalau kita bayangin Abu Hurairah Mhm yang hanya melihat saja gitu ya. Mungkin melihat sesekali kan mhm momen itu gitu kan. mhm. Itu dia hanyut dalam keharuan yang apa ya, yang mendalam banget gitu. Bayangin bagaimana Fatimah yang sehari-hari atau bahkan sering melihat momen-momen kayak gitu kan. Oh, Masya Allah. Lebih-lebih ini, Lebih-lebih ini mah. lebih-lebih, lebih-lebih. Nah, terus nih ya, berikutnya, begitu hidupnya hubungan antara Rasulullah dengan anak-anaknya gitu ya. Rasulullah itu sangat memberikan perhatian lah, Mhm. sangat perhatian sama anak-anaknya gitu. Bahkan Rasulullah itu saking perhatiannya gitu ya, itu, ikut dalam kesenangan atau kegembiraan anak-anaknya Mhm.
Bahkan beliau kayak memposisikan diri Sebagai seperti anak-anak. anak-anak gitu. Ngikutin apa ya, ngikutin Iya, minatnya, iya, iya. ngikutin cara bercandanya Iya, gitu kan. Pokoknya kayak seakan-akan melepas apa ya, kewibawaannya gitu. mhm, Pokoknya udah kayak ngikutin anak-anak aja gitu. mhm. Pernah ada satu momen Rasulullah itu main sama cucunya yaitu Hasan. Hasan lagi nih ceritanya gitu. Ketika Hasan masih kecil gitu. Rasulullah itu salah satu cara bercandanya sama Hasan itu dia kayak melet-melet gini. Eh? Kalau aneh sih biasanya begitu juga. Iya, Aneh bercandain anak-anaknya anak-anak gitu. gitu kan. Gitu. Heeh. Tapi aneh belum tahu juga sebenarnya kalau ternyata Rasulullah. Rasulullah begitu, ternyata Iya. Rasulullah begitu gitu kan. Makanya Hasan itu meriwayatkan bahwasanya gimana merahnya lidahnya Rasulullah. Tahu karena Tahu karena Hasan karena lihat. cara bercandanya Rasulullah dulu ketika Hasan kecil itu begitu. Ah, iya, iya. Ngikutin, Rasulullah ngikutin Mhm, gimana apa yang suka bercandanya kayak gimana anak kecil, beliau mhm. ikutin gitu loh. Iya, benar, benar. Tapi jadi keinget ini jadi keinget podcast kemarin Hmm. soal Rasulullah SAW ngobrol temanya tuh dengan kesukaan istrinya, yang Iya iya Aisyah, iya iya, betul betul boneka. betul betul betul. Nah, jadi ingat itu jadi kayak sama aja gitu misalnya jadi Jadi Rasulullah bisa memposisikan diri gitu ya? betul, nah itu jadi keinget, oh ini kayak kisahnya Aisyah yang kemarin nih Betul katanya. betul betul betul. Nah, ada lagi cerita nih, ini mungkin sebagian kita udah pernah denger potongan ceritanya gitu ya, Heeh, tapi ini kan sisi yang kita angkat nih, sisi keayahan Rasulullah mhm, gitu ya. Rasulullah tuh pernah sholat, ya biasa kalau beliau sholat kan jadi imam kan. mhm, Beliau ketika sholat bawa cucunya Hasan gitu mhm, ya. Beliau taruh di sampingnya kan, beliau jadi imam, Hasan ditaruh di sampingnya gitu kan. Nah, ketika Rasulullah sujud gitu ya, ini ada seorang sahabat, ini kan yang menceritakan seorang sahabat namanya mhm, Syaddad. Ketika beliau sujud dan Syaddad pada saat itu jadi makmum gitu. Ini Syaddad sampai bingung, kok sujudnya Rasulullah lama gitu. mhm. Sampai Syaddad itu bangun dari sujud gitu loh, Nengok-nengok, ngintip gitu kan. Ini kok apa kok nih yang ini terjadi gitu kan. lama banget nih gitu. Kok lama banget gitu. Ternyata apa? Ternyata ketika dia ngelihat Rasulullah lagi ngapain, masih sujud, Mhm. tapi di atas Rasulullah ada si Hasan yang sedang naik di atas punggung Iya, kakeknya. namplok ya di belakang ya. Heeh. Berarti jadi itu lama banget tuh. Heeh, Ya akhirnya Hasan turun, kemudian Rasulullah lanjut sholat sampai selesai lah. Nah, selesai sholat, kata para sahabat apa? Wahai Rasulullah, engkau tadi sujud lama banget. Kami kira yang lain mah terjadi, nggak tahu berarti ya? ya nggak tahu. Ya mungkin tahu tapi cuman ngerasa lama aja gitu kan. Iya, iya, iya. Para sahabat tuh pada nanya gini, Rasulullah tadi engkau sujud begitu lama. Itu kami tuh sampai mengira ada engkau itu lupa sesuatu gitu kan, Mhm. atau ada wahyu turun Iya, gitu kan. iya. Kalau wahyu turun kan mungkin agak lama karena Mhm, didatangi Jibril dan seterusnya mhm. kan gitu kan. Apa kata Rasulullah? Enggak ada apa-apa gitu. Hanya saja tadi cucuku menjadikan punggungku sebagai tunggangannya. Nah, Ibarat kata kayak main kuda-kudaan. kuda-kudaan Nah, gitu kan. kuda-kudaan. Maka aku tidak ingin tergesa-gesa untuk bangkit dari sujud karena aku tidak mau mengganggunya. Aku biarkan dia sampai dia puas main atau di atas main Mhm, mhm. tunggang-tunggangan gitu. Itu bayangin Rasulullah SAW lagi sholat loh. Lagi sholat. Namanya sholat gimana sih gitu. Ya harus khusyuk ya. Kan khusyuk kan. Iya, benar, benar. Tapi beliau tetap saking ini kan bentuk kasih sayang gitu ya. Mhm. Tetap membiarkan cucunya untuk main dan artinya itu permainan yang sudah biasa dilakukan gitu loh. Iya, benar, benar. Berarti Rasulullah itu suka main sama cucunya main Kuda-kudaan. kuda-kudaan, main tunggang-tunggangan gitu Iya, kan. benar, benar. Itu dia. Tapi emang kalau mungkin ya, mungkin ini Anda juga nggak tahu sih kurang paham. Tapi kalau mungkin sekarang kalau yang nggak tahu kisah ini misalkan ya, nggak tahu Mhm. contohnya ini gitu kan, mungkin kalau udah gitu mungkin udah gimana gitu ke anak-anak bahkan ini mah ya, di masjid-masjid lah gitu Ya, bahasanya, banyak anak-anak segala macam itu kalau ini wah diusir lah, di inilah gitu kan. ya itu dia. Intinya sih menurut aneh diusir jangan, tapi ditertibkan, tapi juga tetap apa namanya Nah, memberikan gitu kan, memberikan memberikan. keluasan lah Mhm, gitu kan. bener, bener, bener. Nah, ini tapi menarik ya. Kalau kita perhatikan tadi ya, Mhm, momen Rasulullah sujud sujud. lama ternyata karena ditunggangi kuda-kudaan sama Hasan Mhm, gitu ya. Terus beliau tetap sujud lama itu sampai akhirnya nunggu Hasan turun baru selesai gitu ya. Coba bayangin,
Ini di momen tadi itu, di momen Rasulullah sujud Mhm. dan kemudian tadi kan Rasulullah akhirnya menjelaskan gitu Iya kan, iya. "Aku sujud lama tuh karena apa?" Gitu kan. Jadi kalau kita bayangkan, di momen ini sebenarnya Rasulullah dalam satu momen Mhm. mengumpulkan banyak ibadah. Mmm. Paling nggak ada 4 ibadah. Sujud, lagi sholat jelas ibadah. Mhm. Di waktu yang bersamaan membahagiakan seorang anak, itu ibadah. Kemudian yang ketiga, mendidik umat untuk mencintai anak-anak, itu juga ibadah. Dan yang keempat, menjadikan menyenangkan anak-anak itu sebagai ibadah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala Masya Allah. di satu momen. Satu momen mengajarkan 4 hal, Banyak banyak ibadah. banyak hal yang mungkin orang tidak notice kali ya? Nah, Dan ini Rasulullah SAW, mencontohkan dengan sebaik mungkin, Masya betul. Allah. Itu dia. Nah, terus ya, selanjutnya ya. Yang kelima, Rasulullah itu cintanya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya nggak pernah Mhm. putus. Artinya justru semakin tumbuh, semakin besar. Ya semakin mencintai. Iya, artinya berjalan bareng lah Mhm. gitu. Anaknya semakin dewasa, kecintanya juga semakin naik gitu loh. Betul. Rasulullah sebagai sebagai ayah kepada anak-anaknya gitu ya. Artinya terkadang kita mah seneng sama anak di waktu kecil gitu. Mhm. Tapi ketika sudah besar, udah kita Ya biarin, udahlah serah serah kamu ajalah gitu. heeh, gitu ya, nggak di apa namanya, bahkan dibiarin aja dan Heeh. seterusnya gitu. Tapi Rasulullah SAW enggak begitu. Mhm. Coba kita lihat nih contohnya ya, Fatimah gitu ya. Rasulullah dan Fatimah itu sering mengunjungi, sering saling mengunjungi. Mhm. Rasulullah sering mengunjungi Fatimah, Fatimah juga sering Mengunjungi Rasulullah. mengunjungi Rasulullah. Heeh. Tapi menariknya ini dia, kalau kita baca detailnya. Kalau Fatimah datang ke rumah Rasulullah, Mhm. Rasulullah itu nyambut dengan penuh riang gembira. Disambut beneran, "Selamat datang putriku, Masya Allah. selamat datang cantikku." Kan gitu kan. Mhm. Nanti selesai disambut, Rasulullah menggenggam tangannya, dicium gitu ya, dan dikasih tempat duduk di tempat tadi Rasulullah duduk. Mmm. Itu kalau Fatimah, apa namanya, Mengunjungi rumah mengunjungi rumah Rasulullah. Rasulullah. Nah, sama juga ternyata kalau Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Jadi Fatimah akan berdiri menyambut Rasulullah, menggenggam tangannya, kemudian mencium, kemudian akan memberikan tempat duduk di tempat duduk yang tadi dipakai oleh Fatimah. Fatimah. Jadi kecintaannya tetap. Ini Fatimah kan sudah punya rumah sendiri, Mhm. dalam arti dia sudah nikah nih sama Betul betul. Ali gitu Iya kan. iya. Udah punya rumah sendiri. Tapi tetap besar cintanya gitu. Nggak berkurang sedikit pun gitu loh. Mhm. Nggak apa namanya, nggak nggak berkurang, justru lah bertambah lah gitu. Bertambah dan habit-nya Bertambah. sama kayak Rasulullah ya? Sama, Sama banget. sama. Bener-bener apa ya? Ya itu bentuk cinta, Iya betul betul. menghormati, kasih sayang gitu. Mhm. Begitu. Itu Masya Allah. Rasulullah SAW tuh. Nah, selanjutnya ya. Apalagi nih, Rasulullah itu eh, sebagai seorang ayah bukan hanya mengekspresikan, menunjukkan cintanya dalam arti cinta yang tadi gitu ya, keharmonisan gitu. Mhm. Tapi juga beliau memadukan antara cinta yang indah ini dengan sambil mendidik. Mmm. Beliau mendidik anak-anaknya gitu dan itu bentuk cinta gitu. Dan pendidikan Rasulullah itu ketika mendidik anak-anaknya itu penuh kelembutan. Mhm. Pendekatannya tuh bukan pendekatan yang Ya yang kasar, keras, bukan yang yang kasar. kasar, yang Heeh. keras gitu, enggak, persuasif. Mmm. Persuasif itu apa? Lemah lembut lah Mhm gitu. mhm. Jadi pernah suatu kali ini ya, suatu kali apa namanya, Fatimah, lagi-lagi Fatimah ya. Fatimah pada saat itu sudah nikah lah dengan Ali gitu ya. Datang kepada Rasulullah, Mhm. kepada ayahnya gitu. Dan pada saat itu Rasulullah baru saja pulang dari sebuah peperangan lah gitu ya. Lupa peperangan apa, tapi intinya pulang dari peperangan itu ada tawanan-tawanan gitu kan, Mhm. tawanan-tawanan perang gitu kan. Nah, Fatimah ini minta kepada Rasulullah gitu ya, untuk apa namanya, dikasih salah satu tawanan untuk Mhm. menjadi pembantu di rumahnya, Mhm. gitu kan. Nah,
Tapi Rasulullah tuh kemudian menolak, tapi menolaknya halus gitu. Mmm. Rasulullah justru ngomong kepada Fatimah, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik kepadamu daripada, seorang pembantu? Jika atau jika kalian hendak tidur, Mhm. ucapkanlah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Itu lebih baik untuk kalian daripada seorang pembantu." Jadi kan sebenarnya Fatimah minta pembantu, Mhm. karena tadi ada banyak tawanan Mhm. perang lah Mhm katakan mhm. gitu kan. Tapi Rasulullah nggak ngasih, justru ngasih tipsnya, doa gitu Doa kan, ya. zikir gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada penjelasan lanjutannya. Rasulullah kemudian ngomong tuh setelahnya, yaitu apa? "Wahai Fatimah, demi Allah, aku tidak akan memberikan pembantu untukmu Mhm. dari, apa namanya, Tawanan. tawanan-tawanan ini." Kenapa? Ada alasannya di sini dan Rasulullah menjelaskan alasannya gitu loh. Karena ini ada ahlu sufa. Ahlu sufa itu para sahabat yang ya secara ekonomi memang, rendah lah Mhm. gitu. Bisa dikatakan ahlu sufa tuh pada dasarnya orang-orang miskin gitu Mhm. kan. Punya rumah aja enggak, kan mereka kan tinggal di, Masjid Nabawi kan, Mhm. karena nggak punya rumah gitu loh. Nah, aku nggak mungkin membiarkan ahlu sufah ini perutnya kosong karena lapar. Oh. Sehingga aku harus menjual tawanan-tawanan perang ini Mhm. agar berubah menjadi uang, uangnya aku belikan makanan ya, untuk operasional makanan untuk para ahli sufah. Masya Allah. Kan di sini sebenarnya Rasulullah ingin mengajarkan, apa namanya, Fatimah gitu ya. Mhm. Ya kan kau rumah udah punya gitu, ibarat kata begitu ya. Mhm. Kalau pembantu karena engkau mungkin, apa namanya, banyak pekerjaan rumah yang, apa namanya, memberatkan gitu kan, ya insya Allah masih bisa lah Mhm. di-handle gitu kan. Tadi aja zikir aja tadi, dibantu dengan Mhm. zikir-zikir. Karena juga ada kebutuhan ini, Iya bener, ada kebutuhan ahli sufa yang harus di kasih makan, dikasih makan betul. gitu kan, jangan sampai mereka kemudian perutnya kosong kan Mhm. gitu kan. Ini cara Rasulullah mendidik itu penuh kelembutan, ngasih penjelasan gitu loh, memahamkan, nggak serta-merta cuman, "Ah, nggak usah lah, ngapain sih?" gitu. Iya iya Enggak bener. Nggak langsung ngehardik gitu kan. Jadi enggak nggak langsung, "Ya udahlah nggak usah lah nanti aja gini gini, ya udahlah nanti gini," gitu kan. dan dikasih penjelasan Mhm. alasan yang memang apa ya, bisa berkata rasional, masuk Mhm. akal gitu loh. Mhm mhm. Jadi anaknya ketika dinasehati pun, apa namanya, Ngerti, ngerti gitu loh, bisa tahu, mengerti heeh. gitu loh. Karena ada alasan yang logis, yang Mhm. masuk akal kan Bener gitu bener kan. bener. Itu Rasulullah tuh begitu, Pendidikannya sangat-sangat lembut ya, Ustaz, ya? sangat Sangat-sangat, lembut. apa ya, masuk mungkin ya, jadi nggak langsung to the point, A, B, C, D, E, kamu harus gini, enggak gitu kan. Enggak, tapi ada alasan-alasannya. Betul, Masya Allah. Nah, selanjutnya Rasulullah itu, eee, di antara bentuk kesempurnaan cinta dan perhatian beliau kepada, anak-anak beliau gitu ya, Mhm. itu beliau memang, ini bentuk pendidikan juga nih pada anak-anaknya gitu ya. Beliau selalu mengajak mereka, menasehati mereka, memotivasi mereka untuk beramal soleh, Masya Allah. beramal soleh. Tapi di satu sisi juga tak lagi-lagi tadi beliau, lemah lembut lah gitu, Mhm. nggak terlalu memaksa dan apalah gitu ya. Mhm. Jadi contohnya begini, suatu hari Rasulullah itu datang ke rumah Fatimah gitu ya, membangunkan, Fatimah dan Ali Mhm. dan kemudian membangunkan untuk sholat maksudnya. Jadi Mhm. Rasulullah datang kemudian, ngomong, Sholat apa nih? Sholat malam? sholat malam, sholat Heeh tahajud lah heeh. gitu ya. "Tidakkah kalian berdua sholat malam?" gitu ya, sholat tahajud lah mungkin gitu Mhm. kan. Kata, Fatimah apa, kata Fatimah, "Wahai Rasulullah, wahai ayahku," gitu ya, "jiwa kami ini kan berada dalam genggaman Allah." Artinya kan, kalau misalnya Allah berkehendak Mhm. menakdirkan kami bangun, kami akan bangun gitu. Mhm. Tapi kalau Kalau Allah nggak nggak berkehendak menakdirkan kami untuk nggak bangun, bangun, ya ya udahlah nggak kan gitu bangun. kan, heeh. Ya namanya ini jawaban anak muda gitu ya. Ngeles kali Ustaz ini. Ya antara ngeles bisa dibilang justru lebih karena anak muda lah intinya Mmm. begitu kan. Nah apa kata Rasulullah gitu, Rasulullah akhirnya ya udah pulang lah, pulang tapi ketika pulang, Rasulullah tuh sambil, apa namanya, sambil, ngomong begini, ngutip ayat
ayat Al-Qur'an gitu ya. Mhm. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Emang manusia itu adalah makhluk yang banyak membantah gitu. Ini kedengeran nggak sama Fatimah? Ya kedengeran, Oh, makanya dia kedengeran? tahu kan, Heeh. makanya dia meriwayatkan karena dia tahu kan gitu Mhm. kan. Tapi coba lihat ini kan Rasulullah ketika membangunkan aja, eee, lembut gitu loh. Mhm. Nggak langsung merintah kan, tapi coba dengan caranya ditawarkan gitu kan. Mhm. "Kalian Nggak tidakkah tahajud. kalian sholat malam atau sholat tahajud?" Heeh. gitu. "Ayo sholat tahajud." Kan nggak begitu gitu. Bangun 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 "Bangun bangun, bangun." telat telat telat. Enggak, caranya lemah lembut gitu loh, nggak memaksa dan nggak ketika Rasulullah udah, apa namanya, pulang tadi, Mhm. udah pulang nggak balik lagi gitu. Mmm. Artinya beliau nggak memaksa gitu. Mhm mhm. Toh ini kan, sholat sunnah juga Iya gitu, betul. ada pilihan gitu. Sehingga kemudian tidak terkesan memaksa, anak pun ketika tidak terpaksa itu kan, beda rasanya Iya gitu ya. bener. Kadang kalau kepaksa, aduh Ah, aduh. itu dia itu dia gitu ya. Mhm. Nah kemudian, apa namanya, begitu besar cinta Rasulullah kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, itu Rasulullah itu ketika mendidik anak-anak dan cucu-cucunya itu begitu kuatlah, dalam arti begini, apa yang diajarkan Rasulullah, Mhm. apapun itu yang diajarkan Rasulullah gitu ya, misalnya mengajarkan zikir, mengajarkan apa gitu, Mhm. atau memberikan nasihat, itu pasti sangat mengena bahkan sampai dihafal gitu, Sama anak-anaknya, cucu-cucunya? sama anak-anaknya dan cucu-cucunya. Wah. Nah ini contohnya adalah doa kunut gitu ya. Mhm. Ini bagi yang, mengamalkan doa kunut gitu ya. Jadi kan doa kunut ini kalau sebenarnya kita tahu, Mhm. ini yang meriwayatkan gitu ya. Meriwayatkan tuh artinya yang ngajarin, Mhm. itu adalah Al-Hasan, cucunya Rasulullah. Ini sebenarnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Al-Hasan dan Al-Hasan kemudian meriwayatkannya. Dan Mhm. kita tahu gak, Al-Hasan itu ketika Rasulullah wafat itu usianya sekitar 6 sampai 7 tahun. Mmm. Jadi usia segitu Rasulullah itu mengajarkan, tapi masih ingat gitu loh, Berapa tadi 6, 7 tahun? sampai 7 tahun. Oh, Dan doanya kan panjang, doa kunut. panjang. Allahumma hdina fiman hadait, wa Mhm. afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, dan seterusnya gitu kan. Mhm mhm. Kan panjang itu. Al-Hasan itu diajarin oleh Rasulullah itu di Usianya usia yang masih belia, mungkin kalau sekarang SD kelas 1 kali ya? SD kelas 1. Heeh. Tapi apal, kan meriwayatkannya itu kan ketika sudah besar gitu ya. Iya. Apal, berarti kan Rasulullah bener-bener apa ya bahasanya, bener-bener kuat untuk, berusaha memahamkan, menghafalkan, memberikan, ya nalkinin lah Mhm. bahasanya Iya gitu iya. kan, mendikte Mhm. gitu ya, sampai kemudian Al Hasan, hafal Ya inget sampai sampai dewasa. dewasa kan Masya begitu Allah. kan. Ya kadang kita mah kelas 1 SD, dulu apa sih ngomong nggak Ya gitu ya, ngapain amat yang sih. kita inget kan apa gitu kan dari masa kecil kita Iya gitu ya, kan. kadang suka udah lupa-lupa saat itu. Itu dia itu dia. Nah, coba ya, selanjutnya nih ya, Mhm. bagaimana keayahan Rasulullah itu bahwa, Rasulullah itu sebagai seorang ayah gitu ya, itu sangat memuliakan dan sangat mencintai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada putri-putrinya. Mhm. Ini kita garis bawahin nih, anak cewek Mhm. nih, Putri ya? heeh, Heeh. putri-putrinya, anak-anak cewek gitu ya. Kenapa? Ini Rasulullah ingin menghancurkan atau menghapus kebiasaan pandangan orang jahiliyah, Mhm. di mana mereka selalu melihat laki-laki itu di atas perempuan, Mhm. gitu kan. Maksudnya Jadi, maksudnya di atas apa nih? ya perempuan itu selalu dilihat, hina, Sebelah mata? sebelah mata Heeh. gitu kan, dan seterusnya gitu. Kan, Allah dalam Al-Qur'an kan, memberikan gambaran itu kan, Mhm. gambaran orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah yang, memandang wanita itu, di bawah laki-laki kan gitu kan. Apa namanya, kalau dalam surat An-Nahl 59 gitu kan, apakah, seorang laki-laki itu seorang ayah itu ketika mendapatkan kabar berita, Kelahiran anak kelahiran perempuan? anak perempuan gitu ya, itu pilihannya 2 dia, salah satu dari 2, antara menanggung kehinaan, artinya dia, ya udah anak anak gue tetap Hidup? hidup lah gitu, Heeh. tapi dia merasa itu hina gitu, atau ya udah dikubur hidup-hidup. Allahu Ini akbar. sebagian orang Arab gitu ya.
Tapi coba lihat Mhm. Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Rasulullah itu berdiri di atas mimbar, ceramah gitu kan di Mhm. depan para sahabat. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Mhm. Apa yang menyakiti Fatimah, maka artinya menyakitiku. Dan apa yang membuatnya marah, maka itu juga membuatku marah. Ini kan artinya Rasulullah eh, memberikan kedudukan yang tinggi Mhm. bagi seorang anak perempuan atau bisa dikatakan untuk seorang wanita gitu. Ini kan Mhm. ini ya, apa namanya, buat orang-orang yang mungkin melihat Islam tuh, zolim sama perempuan gitu, mendiskreditkan perempuan gitu kan. Islam justru dalam sistem Islam, dalam ajaran Islam itu, laki-laki itu patriarki Iya, iya, gitu-gitu iya. kan. Kalau nggak ya merugikan perempuan. Iya gitu, itu enggak, Rasulullah begitu. Iya, iya. Di atas mimbar, di atas semua di depan semua orang gitu. Mhm. Dan itu gentle banget Ustaz ngomong Oh gitu kan. gentle lah, jelas. Gentle banget itu karena, ketika laki-laki apa, bilang gitu ya, Mhm ngomongin mhm tentang perempuan mhm. dengan itu, apa, kelihatannya gentle banget gitu, apalagi Gentle. membela gitu, Nah melindungi, mengayomi, nah kayak gentle gitu kan. nah itu dia. Nah bahkan, nah ini lagi-lagi nih Rasulullah ingin, apa ya, merubah, menghancurkan tradisi jahiliyah gitu ya. Mhm. Rasulullah itu sampai menghormati sebagai Mhm. seorang ayah dan kakek gitu, menghormati putra-putra dari putri-putrinya. Paham nggak lo? Putra-putra dari Dari putri putri-putrinya. cucunya berarti, Artinya cucunya yang putra? dari kalangan anak-anak perempuannya. Oke, paham Karena paham. begini, karena orang-orang jahiliyah itu selalu melihat Mhm. gitu ya, selalu memandang garis keturunan itu dari laki-laki, Bukan dari perempuan. nggak ada dari perempuan. Iya, Artinya kalau keturunan dari perempuan mah diremehkan iya, gitu, iya. Paham paham. dipinggirkan gitu, dijadikan nomor dua lah bahasanya begitu. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah justru memuji-muji cucu-cucunya Mhm. dari pihak Perempuan. perempuan. Masya Allah. Padahal nggak secara logikanya aja gini Ustaz, punten. Secara logikanya aja, padahal kan mereka juga punya ibu ya. Itu dia, Maksudnya ibu seorang perempuan gitu itu kan, dia. yang melahirkan dia sendiri gitu kan. Makanya emang jahiliyah itu kan menabrak fitrah. Ah. Rasulullah ingin mengembalikan fitrah. Makanya beliau itu sebagai seorang nabi dan rasul Mhm. sekaligus seorang ayah mengembalikan fitrah keayahan Mhm. kepada yang semestinya. Iya benar. Masya Allah. Nah, ini contohnya gini. Rasulullah pernah lagi-lagi ini tentang Rasulullah dan Hasan gitu ya. Rasulullah pernah suatu kali di hadapan Hasan di depan para sahabat yang lain Mhm. mengatakan apa? Inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Atau bisa jadi di kemudian hari dia adalah Seorang pemimpin. akan menjadi seorang pemimpin. Ini kan pujian ya. Dan kita harus tahu Hasan ini dari anaknya siapa? Hasan ini kan anaknya Fatimah kan. Mhm. Fatimah kan anak Anak perempuan Rasulullah. Rasulullah gitu Betul. kan. Berarti dia dari garis keturunan Rasulullah. perempuan Iya, gitu oh iya, kan. iya. Itu dia. Tapi Rasulullah justru beda sama apa namanya kebiasaan orang-orang jahiliyah gitu kan. Itu dia. Rasulullah justru begitu. Memang menjadi memberantas orang-orang pemikiran orang-orang jahiliyah, Nah, mindset-nya langsung diubah nah, gitu. Kalau misalkan, "Ini kamu punya anak perempuan, jangan takut ataupun jangan terasa betul, terhina atau apa," betul. gitu. Justru itu, jadi apa ya, ya Ya pada dasarnya namanya manusia itu terpandang atau eh, keterpandangan sebuah manusia itu pada dasarnya karena ketakwaan, betul, bukan karena nasab, karena apa, karena gender, mhm, karena uang, karena apa, enggak. iya bener, Sama, semua orang sama di mata Allah. Kecuali yang akan menentukan adalah ya ketakwaannya lah, betul, masya Allah. gitu kan. Gimana lagi Ustaz nih? Nah ini yang terakhir ya. Rasulullah itu sebagai seorang ayah dan beliau tentu sangat menikmati sebagai seorang ayah gitu ya. Mhm. Dengan cara melimpahkan kasih sayang, cinta yang begitu mendalam kepada anak-anaknya. Mhm. Itu bukan hanya sekedar dengan apa namanya merasakan kegembiraan ketika mereka gembira, Mhm. tapi Rasulullah juga benar-benar ikut berduka ketika anak-anaknya juga sedang sedih, sedang Mhm. berduka. Mhm. Ikut Jadi beliau merasakan. ikut merasakan sedih senangnya beliau ada. Mhm.
Nggak pernah, apa namanya, Rasulullah hanya kalau senang aja ikut senang gitu, enggak, kalau sedih Mhm. juga Rasulullah ikut sedih. Dan bayangkan kalau kita, baca-baca gitu ya, Rasulullah itu semasa hidupnya ada beberapa anak beliau, laki-laki maupun perempuan, Mhm. yang meninggal sebelum beliau wafat. Anak laki-laki kan ada 2, Al-Qasim dan Ibrahim. Dua-duanya wafat sebelum Rasulullah wafat. Mhm. Dan itu Rasulullah, apa namanya, eee, begitu terpukul lah sebagai Sedih lah, seorang ayah. sedih sangat. Sedih, sangat sedih gitu. Termasuk ketika, anak beliau yang bernama Zainab itu, anak perempuan berarti ya, Mhm. itu juga meninggal. Ketika beliau, ketika Zainab meninggal gitu ya, Rasulullah itu kan menyaksikan jenazah, anaknya gitu ya, dimandikan gitu ya. Nah kan yang memandikan sahabat-sahabat, dari kalangan perempuan juga Mhm. gitu ya. Mhm. Nah, beliau itu sampai bilang gini kepada yang memandikan gitu, "Kalau kalian sudah selesai memandikan, mohon berikan aku izin untuk, melihatnya," gitu. "Dan ada satu permintaan dariku," gitu. "Apa?" Rasulullah itu, bawa kain yang mungkin biasa beliau pakai lah gitu atau baju gitu ya. Mhm. Dan Rasulullah kemudian membawa kain itu dan mengatakan apa kepada orang-orang yang memandikan dan mengafaninya gitu, "Tolong kenakanlah kain ini kepada Zainab sebagai lapisan dalamnya." Jadi ada kain kafan, tapi Mhm. sebelum pakai kain kafan, itu pakai Kain yang kain barusan, yang biasa yang bisa Rasulullah dipakai. pakai gitu. Iya. Itu kan berarti menunjukkan, apa yang aku kenakan harus menempel dengan anakku gitu. Mhm. Untuk kemudian ya itu sebagai bentuk rasa cinta dah, cintalah untuk Mhm. kemudian terus terhubung dengan Mhm. anaknya kan gitu kan. Termasuk ketika ada anak beliau namanya Ruqayyah. Ruqayyah itu istrinya Utsman ya kalau nggak salah ya. Ketika Ruqayyah meninggal gitu ya dan, dimakamkan, beliau itu duduk di apa namanya, di samping makamnya Ruqayyah itu Mhm. sambil kedua matanya itu meneteskan air mata. Oh, Itu Rasulullah tuh seperti itu. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu, apa namanya, eee, ya tadi nggak apa namanya, nggak bener-bener hadir di saat senang maupun di saat sedih dalam Mhm. kehidupan anak-anaknya lah gitu. Betul, dan menjadi apa ya, contoh untuk anak-anaknya sebagai seorang ayah tentunya ya, Betul dan betul mendidik juga tadi kan. Beliau ngasih tahunya dengan lemah lembut, betul. mendidiknya dengan lemah lembut gitu kan. Dan juga Masya Allah dari kesibukan beliau yang sangat luar biasa, beliau tetap mencintai anak dan cucunya gitu. Betul Beliau masih menyempatkan waktu untuk anak cucunya gitu. betul. Dan apa ya, kerasa banget tadi dengan antum cerita Ustaz, kerasa banget, harunya ketika tadi yang apalagi yang Husain ya, Mhm, yang ketika, apa, berpelukan dengan Rasulullah SAW gitu heeh kan. Ana jadi ngebayangin kalau misalkan, aduh gimana rasanya kalau tadi yang, pencerita siapa? Abu Hurairah ya? mhm Abu Hurairah. mhm. Udah ngebayangin aja udah, wah Masya Allah gitu, maksudnya bisa menyaksikan Nah, keindahannya Rasulullah SAW, mencintai cucu-cucunya gitu kan. betul betul. Ini benar-benar pendidikan yang sangat luar biasa gitu, kasih sayang yang sangat Sangat luar luar biasa biasa. gitu. Makanya benar-benar jadi contoh apa, tauladan lah buat kita semua kalau Betul. Rasulullah SAW itu adalah benar-benar manusia yang akhlaknya luar biasa kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah ini jadi inspirasi kita terutama bagi orang-orang yang, sebagai bagi ayah-ayah gitu ya, Mhm. kita semuanya gitu ya, termasuk yang mungkin akan jadi ayah gitu, Betul, atau yang sudah menjadi ayah. sudah menjadi ayah jelas, ataupun yang akan menjadi ayah Betul gitu. betul. Merinding banget saat ini. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat, kisah-kisahnya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan yang nonton nih, yang nonton, apa, teman-teman semua yang belum nikah, yang sudah nikah dan ataupun yang sudah menjadi ayah sekarang, semoga video ini benar-benar menjadi inspirasi untuk teman-teman semua karena, menjadi seorang ayah tidaklah mudah, tidaklah, apa, tidaklah mudah karena nanti banyak rintangan-rintangan banyaklah, tapi ya dengan contohnya ada Rasulullah SAW mudah-mudahan bisa termotivasi ya, Ustaz, ya. Ya, Segitu aja paling, Ustaz, ya, siap. podcast kali ini, dan next mau di-spill dulu nggak nih, apa nih? Ya nanti lihat deh apa yang akan rahasia aja deh, Rahasia aja ya? rahasia aja. Oke, Mhm, nih next rahasia insyaallah. Tapi intinya kita akan berbagi, apa, tentang kisah-kisah, para sahabat Rasulullah SAW dan ataupun kisah-kisah inspiratif lainnya
Teman-teman, jangan lupa subscribe dan loncengnya dipencet juga dan ya nanti akan ada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.